pertama kita muncul adalah tokoh pemuda pertama di Tanah Luwu. Ya. Bahtera ini harus punya tujuan yang jelas. Apa itu? Itulah yang kami tetapkan, namanya Pemuda Berdaya, Sulsel Berjaya. Jadi ketika kita memimpin KNPI lalu kemudian di kepala kita memecah belah teman-teman generasi muda, maka sudah salah memang kita caranya memimpin. Salah. Karena begitu selesai kami pelantikan, tiba-tiba seminggu ke depan lockdown. Bencana di mana-mana pasti lebih dulu ya di sana. Bahkan kadang-kadang minta maaf ya, lebih dulu dari pemerintah daerah setempat kadang-kadang gitu. Yeah. Banyak kepala-kepala desa yang kami dari KNPI Sulawesi Selatan kasih jadi kepala desa. Iya. Kepala desa milenial namanya. Halo, saya Sabri. Selamat datang di Rakyat.News Podcast. Seperti biasa, kita akan banyak membahas kisah inspiratif tokoh-tokoh pemuda yang berpengaruh untuk datang berdiskusi bersama kita semua. Kali ini kita akan membahas topik pemuda pertama Tanah Luwu yang pimpin KNPI Sulsel. Oh, Luar biasa. Tentunya teman-teman sekalian, para penonton, jangan lupa untuk like, comment, and share Rakyat.News Podcast. Selamat datang Kak di kantor kita ini. ya terima kasih Kakak Sabri sudah diundang. Iya Kak. Jadi saya ingat kata-kata Bung Karno, berilah aku semiliar orang tua, maka aku akan sanggup memindahkan Gunung Merapi dari tempatnya. Mungkin Kak, kalau sekarang pemuda, berikan saya 10 pemuda, akan saya goyangkan di TikTok. Itu yang banyak sekarang terjadi milenial. Ya. Atau skater ya. Iya Kak, skater lah ini yang mungkin yang banyak menggerus kepemudaan hari ini. Nah, saya ingin sapa dulu teman-teman sekalian. Ya, kali ini memang ditemani bincang bersama Ketua KNPI Sulsel, Kak Bung pengen kakak Mekari, karena biasanya saya pengen kakak ya. Bung Arham Basmin. Nah Kak, orang bertanya siapa sih sosok Arham Basmin? Yang tiba-tiba dari tahun kemarin ya KNPI muncul sosok yang sampai hari ini menjadi perbincangan di kalangan pemuda. Mungkin banyak orang paham bahwa Arham Basmin adalah orang yang hebat, tetapi kita tidak paham siapa sih sebenarnya, bagaimana dalam perjalanan karirnya sampai hari ini. Tentunya itu mungkin bisa menjadikan kita inspirasi kepada pemuda bahwa apa yang dihasilkan hari ini adalah hasil dari apa yang dilakukan hari kemarin. Nah sekarang Ki, mungkin bisa ceritakan Kak, siapa sih kita ini Kak? Arham ya anak pertama dari pasangan Dr. Basmin Matayang dan Dr. Hayatna Hakim. Saya 5 bersaudara. Saya yang paling tua. Kemudian sebenarnya tidak luar biasa ya, biasa-biasa saja. Iya. Tidak ada yang luar biasa dalam kita ini. Hanya mungkin yang saya selalu coba adalah membuat orang-orang di sekeliling saya, terkhusus teman-teman generasi muda di Sulawesi Selatan itu menjadi luar biasa, membanggakan Sulawesi Selatan, membanggakan Indonesia dengan karya-karya, dengan kontribusi-kontribusi nyatanya bagi kemajuan bangsa dan negara. Jadi kalau ditanya tadi disampaikan luar biasa, nggak ada yang biasa-biasa saja saya sebenarnya ini, nggak ada yang luar biasa. Iya Kak. Jadi memang pertama kita muncul adalah tokoh pemuda pertama di Tanah Luwu yang pimpin KNPI hari ini. Menurut saya adalah prestasi yang tidak semua pemuda memiliki peluang untuk memimpin KNPI. Nah Kak, boleh diceritakan Kak masa di mana kita yang paling terendah saat itu?
saya yakin bahwa sebuah pengalaman yang besar akan mempengaruhi kita di masa akan datang. Bahwa Arham Basmi hari ini dengan apa yang dimiliki hari ini itu tidak lepas dari apa yang sebelumnya. Boleh diceritakan kepada teman-teman pemuda Kak, bahwa mulai dari pendidikannya di mana dan sebagainya. Saya menarik ini Kak. Ya, jadi gimana ya, sebenarnya saya tuh bukan tipikal orang yang senang cerita masa lalu gitu. Karena bagi saya teman-teman semua adalah kalau kita sebagai generasi muda itu yang kita harus lihat adalah hari ini dan masa depan. Bukan berarti kita menutup mata dengan sejarah-sejarah di masa lalu. Seperti kata Bung Karno, jas merah, jangan sekali-sekali merupakan sejarah. Jadi memang masa lalu itu adalah bagian dari sesuatu yang refleksi diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik di masa-masa akan datang. Dan kita bisa berharap juga agar dapat menginspirasi bagi teman-teman generasi lain. Saya ini bukan mau lebay-lebay ya. Jadi memang saya punya orang tua itu, saya punya kakek itu petani. Jadi saya punya orang tua juga untuk menyelesaikan S1-nya atau sarjana mudanya, sarjana muda, beliau ada di IKIP waktu itu, ya harus pulang ke kampung untuk mencangkul di sawah untuk kemudian bisa mendapatkan uang untuk menyelesaikan studi waktu itu. Jangan kita cerita waktu masih SMA dan lain-lain. Dan saya masih dapat, saya punya orang tua itu pertama kali jadi pegawai negeri, lalu kemudian kendaraan pertamanya becak, lalu kemudian saya lihat naik Vespa, setelah itu hardtop. Jadi saya melihat bagaimana perjuangan orang tua saya dari nol sampai kemudian bisa sampai ke sekarang, sampai memimpin kabupaten. Dan itu hampir tidak pernah terbayangkan sama beliau. Sama kami pun juga di keluarga tidak pernah ada yang kepikiran bahwa beliau punya cita-cita. Memang karena masuk di IKIP, tentu cita-cita paling topnya adalah guru gitu. Jadi saya punya bapak itu cita-citanya ada guru gitu. Jadi dua-dua orang tua saya itu guru. Saya punya bapak guru, saya punya ibu juga guru agama, begitu ya. Walaupun latar belakangnya sarjana hukum, tetap saja beliau pernah menjadi guru agama. Sehingga hal-hal seperti inilah yang kemudian tentu saja berupaya untuk saya teladani, bahwa segala sesuatunya itu harus mulai dari nol dengan usaha dan ikhtiar yang maksimal. Kita memberikan sesuatu yang baik saja tanpa berpikir apa yang kemudian kita mau dapatkan dari orang yang kemudian kita bantu, kita angkat derajatnya. Saya yakin Tuhan akan kemudian memberikan yang terbaik juga untuk kita. Jadi itu yang saya tangkap ya. Kedua, tadi disinggung terkait masalah putra terdahulu pertama. Jadi memang syukur alhamdulillah semenjak ada yang namanya KNPI di Indonesia dan di Sulawesi Selatan, memang baru pertama kali pertama ini ada putra asli Tanah Luwu yang kemudian memimpin KNPI di Provinsi Sulawesi Selatan. Terlepas dari berbagai macam dinamika yang ada dualisme, tigalisme, empat-isme, saya kira bukan di situ esensinya kita mau diskusikan. Jadi saya bersyukur sekali memang bisa diamanahhi oleh teman-teman organisasi kepemudaan di Sulawesi Selatan yang berhimpun di Komite Nasional Pemuda Indonesia Sulawesi Selatan untuk memimpin pergerakan, memimpin gagasan-gagasannya, menghadirkan pemuda berdaya dan Sulsel berjaya itu. Nah Kak, tunggu dulu Kak, mungkin bisa dijelaskan KMP itu apa Kak? Ya,
Jadi KNPI ini sebenarnya bukan organisasi. KNPI ini adalah komite. Ya, namanya saya komite. Jadi wadah berhimpun. Jadi ketika teman-teman menganggap bahwa KNPI ini adalah sebuah organisasi yang sama dengan organisasi kepemudaan lain, itu sudah keliru. Sudah keliru. Jadi memang KNPI adalah wadah yang menghimpun, wadah tempat berhimpun teman-teman organisasi atau organisasi-organisasi kepemudaan. Makanya KNPI ini struktur kepengurusannya itu bukan diisi oleh kerabat-kerabat dekatnya Arham saja sebagai ketua. Yang mengisi struktur organisasi di Komite Nasional Pemuda Indonesia adalah mereka yang mendapatkan mandat atau rekomendasi dari organisasi-organisasi kepemudaan yang berhimpun di KNPI. Seperti misalkan pelaksanaan Rapimda atau Musda. Yang bikin Rapimda atau Musda itu bukan KNPI. Yang melegitimasi sah tidaknya itu bukan pengurusnya, tetapi organisasi kepemudaan yang berhimpun. Biar panitia bikin Rapimda, panitia KNPI katakanlah di satu kabupaten kota melaksanakan Rapimda atau Musda, kalau tidak dihadiri oleh organisasi kepemudaan, tidak dihadiri oleh DPD 1, tidak dihadiri oleh DPD 2, misalkan begitu, ya tentu saja itu menjadi tidak memiliki legitimasi. Ya mungkin sahabat Rakyat News, berarti memang KNPI ini bukan organisasi, memang komite untuk kita bagaimana bergabung. Ya, betul. Artinya bahwa yang sekarang adalah mau diarahkan kemana ini KNPI? Ya, apa yang saya sangat tertarik dengan pemuda berdaya, susah berjaya. Mungkin bisa dijelaskan apa sih konsep ini, Kak? Apa yang membuat kita ambil tagline ini? Ya, jadi pemuda berdaya, sosial berjaya itu bukan sekedar tagline atau motto saja buat ya keren-kerenan, gaya-gayaan. Gitu ya. Memang itu kita tetapkan sebagai tempat berlabuhnya kami di kepengurusan ini. Jadi kita kalau berlayar membawa satu bahtera yang namanya KNPI, itu kan harus ada tujuannya. Kita tinggalkan dermaga, tidak mungkin kita mau luntang-lantung di tengah laut. Iya betul. Dan itu banyak sekarang pemuda. Kapal ini atau bahtera ini harus punya tujuan yang jelas. Apa itu? Itulah yang kami tetapkan namanya pemuda berdaya, sosial berjaya. Nah, sekarang bagaimana caranya bisa tiba di sana? Tentu dengan usaha-usaha yang maksimal dari seluruh jajaran struktur kepengurusan. Pertama, yang sekarang saya dan kami semua di kepengurusan sudah lakukan adalah membangkitkan kembali semangat kebersamaannya kita sebagai orang Sulawesi Selatan, orang Bugis Makassar. Nah itu. Saya sedikit balik. Namanya saja wadah berhimpun. Jadi ketika kita memimpin KNPI lalu kemudian di kepala kita memecah belah teman-teman generasi muda, maka sudah salah memang kita caranya memimpin. Salah. Ketika misalkan ada satu daerah tidak mau mengakui kita sebagai ketua DPD satunya misalkan, lalu kemudian kita tunjuk PLT. Itu kan sama seperti kita sudah memecah belah teman-teman generasi muda di kabupaten kota. Dan itu sudah salah dalam menjalankan KNPI. Karena KNPI ini justru harusnya mampu menyatukan. Harusnya kan? Harusnya, bukannya justru memecah belah. Nah, yang kami sudah lakukan hari ini, karena begitu selesai kami pelantikan, tiba-tiba seminggu ke depan lockdown. Sama sekali tidak boleh ada aktivitas. Sehingga program upgrading skill teman-teman generasi muda dalam konteks menghasilkan pemuda berdaya ini praktis kita stop karena nggak bisa jalan sama sekali sampai hari ini kemarin. Sehingga yang coba kami lakukan adalah punya peran aktif. Teman-teman dalam struktur kepengurusan memiliki peran aktif yang kemudian bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat pada umum. Jadi
kita tidak boleh menutup mata bahwa kondisi bangsa dan negara kita ini sedang bermasalah. Kita lihat skala mana yang kemudian kita bisa bantu selesaikan. Iya kan? Nah, tidak mungkin masalah yang dihadapi pemerintah semua kita juga mau ikut coba bantu selesaikan. Kita sebagai generasi muda tinggal pilih yang mana nih. Oh, ternyata yang paling penting adalah sekarang tiba-tiba di tengah-tengah kondisi Covid, ekonomi masyarakat kesulitan. Kemudian tiba-tiba banyak bencana alam. Nah, jadi semenjak Covid begitu beberapa minggu setelah ditetapkannya ini sebagai bencana nasional, maka kami juga langsung membentuk Satgas COVID. Saya minum kopinya dulu, Kak. Iya. Satgas COVID, dan kemudian memberikan edukasi kepada masyarakat tentang yang 3M itu lewat berbagai macam sosialisasi. Kemudian kami juga bagi puluhan ribu hand sanitizer kepada seluruh masyarakat di Sulawesi Selatan. Kami juga melakukan rapid test massal kepada teman-teman organisasi kepemudaan. Jadi perwakilan organisasi kepemudaan bisa ikut rapid test pada saat itu. Dan banyak lagi yang kemudian kami lakukan untuk membantu pemerintah menekan laju pertumbuhan penyebaran COVID-19 di Sulawesi Selatan. Sangat luar biasa, Kak. Di tengah pandemi ini KMPI masih aktif. Memang terlihat di beberapa media memang hand sanitizer apa dan sebagainya. Menurut saya kita adalah pemimpin yang memang visioner, kan. Karena kenapa saat ini organisasi kepemudaan ya lockdown, istilahnya kita lockdown juga, tapi di tangan kita aktif. Nah sekarang, Kak, melihat itu, apa sih harapan kita ke depan? Apa sampai di mana kita KMP ini mau diarahkan kemana ini, Kak? Ya, tadi saya sudah jelaskan, bahwa tentu ada durasinya juga kami memimpin KMPI. Durasinya 3 tahun. 3 tahun ini bisa saja saya lewati dengan biasa saja, habiskan periode, kira-kira begitu, ya kan? Toh juga istilahnya sudah punya nama, orang sudah tahu bahwa ini Arham pernah memimpin KMPI Sulawesi Selatan. Oh iya, tentunya itu, Kak. Ya udah tinggal tidur aja. Iya. Iya kan, kalau itu target apa namanya istilahnya udah sekarang pansos, ya. Gitu ya. Jadi target untuk mau punya nama apa dan seterusnya sudah. Tapi lagi-lagi bukan itu tujuannya. Ada teman-teman generasi muda di Sulawesi Selatan yang sekarang lagi berhimpun di kami di Komite Nasional Pemuda Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan yang butuh ruang aktualisasi, butuh ruang untuk menyalurkan ide dan gagasannya untuk kepentingan masyarakat. Saya lanjut sedikit. Yang kami coba asah dalam beberapa bulan setelah kami dilantik sampai sekarang adalah kepekaan sosialnya teman-teman di struktur kepengurusan kami. Dan sekarang kami sudah membentuk yang namanya lembaga kesehatan, lembaga siaga bencana, dan lembaga bantuan hukum. Tiga-tiganya ini tidak hanya formalnya saja dibentuk, ya. Dan yang menjadi bagian dari kelembagaan ini bukan hanya pengurus-pengurus yang sudah ada di dalam tubuh KMPI, tapi juga mengakomodir lagi teman-teman generasi muda yang ada di luar struktur itu. Nah, apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman lembaga kesehatan dan lembaga siaga bencana ini paling aktif, paling aktif. Bencana di mana-mana pasti lebih dulu ya di sana. Bahkan kadang-kadang minta maaf ya, lebih dulu dari pemerintah daerah setempat kadang-kadang gitu. Contoh kemarin yang di gempa ya kan? Ya di gempa misalkan itu banyak daerah yang sudah teman-teman kunjungi oleh dikunjungi oleh lembaga siaga bencana dan lembaga kesehatannya kami. Itu belum pernah ada pemerintah daerah sampai di situ. Tapi kami sudah akses itu, sudah bantu periksa kesehatannya, sudah bantu kasih obat, kasih vitamin, sudah kasih bantuan-bantuan sembako. Dari mana? Dari masyarakat yang mempercayakan kepada kami. Memang
Kalau pemuda luar biasa memang semangatnya. Nah sekarang ada yang menjadi pertanyaan, energi of harmony. Apa itu Kak? Ya, itu tadi tidak mungkin kemudian kita mampu, saya bisa sampai di titik ini kalau hanya saya sendiri. Iya Kak. Jadi butuh mengharmonisasi, butuh energi, ya, butuh kolaborasi, kemudian bisa menghasilkan sesuatu yang besar. Sehingga juga ketika kami melakukan pergerakan-pergerakan di daerah, ya terasanya juga tidak sekedar datang foto-foto saja. Kami tidak pernah nunggu bantuan dari pemerintah provinsi, misalkan untuk kemudian kami jadi agen untuk menyalurkan ke daerah. Nggak pernah mau nunggu itu. Ya, tapi alhamdulillah masyarakat justru mempercayakan kami. Begitu kami buka posko, buka atau rekening bencana misalkan begitu, masyarakat lebih mempercaya ke KNPI-nya kami untuk kami salurkan ke sana, ke tempat-tempat bencana. Nah, yang terakhir, tujuannya apa? Nah, sekarang ini baru saya bicara, ini kan tahun kedua saya ini, insyaallah tahun ini baru saya mau bicara tentang bagaimana mengupgrade skill teman-teman generasi muda sehingga bisa lebih berdaya. Yang muaranya tentu saja ketika mereka sudah punya ide, sudah punya gagasan yang diasah oleh instruktur-instruktur, oleh pelatih-pelatih yang gratis mereka bisa dapat, seperti misalkan ada pelatihan pembuatan pupuk, sekarang pupuk lagi langka, gitu ya. Pelatihan komputer dasar, pelatihan marketing digital, pelatihan macam-macam, termasuk pelatihan make up. Gitu ya. Luar biasa juga pemerintahnya. 24 kabupaten kota kita akan bawa instruktur-instruktur itu, ada 16 pelatihan yang insya Allah 24 kabupaten kota di Sulawesi Selatan akan kita selenggarakan. Masyarakat atau generasi muda tinggal daftarkan, ada dengan berbagai macam syarat, tapi gratis begitu ya, untuk kemudian kita mau pantau. Jadi setelah mereka daftar, mereka ikut pelatihan, kita akan pantau bagaimana. Kenapa? Jangan lagi ada teman-teman generasi muda yang merasa, walaupun kita punya konsep atau ide, tidak ada modal, tidak ada apa. Nah, ini penting. Teman-teman harus pahami bahwa di desa, kepala-kepala desa wajib mengalokasikan anggaran untuk BUMDes. BUMDes, ya. Jadi bahkan kepala desa itu tidak bisa mencairkan dana desanya kalau dia tidak alokasikan anggaran untuk BUMDes. Pertanyaannya sekarang, saya tanya teman-teman kepala-kepala desa. Banyak kepala-kepala desa yang kami dari KNPI Sulawesi Selatan kasih jadi kepala desa. Kepala desa milenial namanya. Ya, kami sudah baca beberapa daerah. Jadi saya tanya, selama ini dana BUMDesmu itu pakai apa? Oh, kami hanya pakai untuk simpan pinjam. Nah, saya bilang, berarti kalau misalkan kami ini di KNPI Sulawesi Selatan lewat program KNPI Skill Program, KSP, KNPI Skill Program, begitu, sudah latih teman-teman generasi muda, apakah bisa kau yang modalin lewat dana BUMDesmu? Oh iya bisa. Nah, kayaknya ini saya menarik Kak, bahwa pertemuan kali ini bukan yang terakhir mungkin. Ini bisa jadi pembuka pertemuan kita. Nah, mungkin di episode selanjutnya kita bahas kompas apa sih KNPI Skill. Menurut saya sangat menarik bahwa ketika gagasan dalam pengembangan pemuda dan peran-peran kepala desa yang disatukan sangat luar biasa dengan potensi yang hadir. Nah, terakhir mungkin Kak, apa harapan kita sebagai Ketua KNPI Sulsel kepada seluruh pemuda yang ada di Sulawesi Selatan? Ya, harapan saya tentu saja teman-teman generasi muda di Sulawesi Selatan jangan fokus sama masalah. Jangan justru lebih-lebih kalau tidak ada masalah malah bikin masalah. Berusahalah lebih produktif. Kenapa? Karena kita adalah mayoritas hari ini dan beberapa tahun ke depan. Kita adalah mayoritas. Teman-teman generasi muda adalah generasi yang mayoritas, mendominasi kita ini. Sehingga apa yang terjadi dengan bangsa dan negara kita 5, 10, 20 tahun, 30 tahun ke depan
Itu tergantung kita-kita yang ada sekarang. Jadi berpikir positif, bertindak positif, lakukan yang terbaik, membanggakan daerah kita Sulawesi Selatan dengan semangat Sipaka tahu, ya. Ini penting karena sekarang ini kan orang taunya kalau orang Sulawesi Selatan itu budayanya kasar. Iya. Ya, ini sekarang saya tidak mau itu dibawa lagi oleh teman-teman generasi muda hari ini. Kita punya banyak problem, kita bantu pemerintah kita di seluruh lapisan, desa, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, ya, presiden. Jangan kita habiskan energi. Wah, bayangin kalau kita bikin kerjanya hanya main game. Habis main game tiba-tiba dapat berita dapat berita yang tidak bagus tentang pemerintah, langsung kita ikut-ikut juga di situ celah-celah pemerintah, misalkan, ya. Kita nggak punya data, nggak punya apa, tiba-tiba langsung ikut-ikut membuli pemerintah. Baru-baru selesai skater begitu, tiba-tiba dapat berita Jokowi ini, wah memang Jokowi begini begitu. Loh, harusnya kan dicek dulu seperti apa baru kemudian di-share. Sehingga bantu kami, saya terkhusus sebagai Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan berharap dukungan dari teman-teman generasi muda di Sulawesi Selatan secara umum untuk kami bisa menyelesaikan periode kami sampai 2023, tentu dengan meninggalkan legacy yang kemudian bisa memajukan daerah, bangsa dan negara kita. Luar biasa. Ya, sahabat Rakyat News, kita di ujung acara. Terima kasih telah mendengarkan podcast Rakyat News sebagai media inspirasi untuk kita semua, dengan akan terus berbagi cerita-cerita yang bermanfaat, cerita yang memberikan inspirasi untuk kita semua. Tentunya jangan lupa kunjungi website kami rakyat.news. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.